sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Wenas. Masih seputar soal minyak goreng yang bikin kisruh ini, yang bikin rame ya. Ada catatan menarik dari Pak Faisal Basri yang mengatakan bahwa biodiesel ini adalah biang kerok dari kelangkaan minyak goreng. Nah, kita akan coba mendalami berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pak Faisal Basri. Begini, kelangkaan minyak goreng antara energi biodiesel versus pangan atau minyak goreng, itu bagaimana ceritanya? Jangan cepat menyalahkan pengusaha karena pengusaha tidak dilarang untuk mendapatkan untung. Tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Begitu kata Pak Faisal Basri. Tentu kita setuju bahwa insting pengusaha adalah cari untung. Mana ada pengusaha yang cari buntung. Kali ini kita pakai basis data yang sumber dari Gapki seperti yang disampaikan Pak Faisal Basri, seorang ekonom senior yang galak tapi baik hatinya itu. Pertama, soal ekspor serta konsumsi dalam negeri untuk CPO dan PKO, atau Palm Kernel Oil. Tahun 2019, ekspor 37,39 juta ton, konsumsi 16,75 juta ton. Tahun 2020, ekspornya turun jadi 34 juta ton, konsumsinya naik 17,35 juta ton. Tahun 2021, ekspor naik sedikit jadi 34,2 juta ton, konsumsinya naik jadi 18,42 juta ton. Tahun 2022 diprediksi ekspor 33,21 juta ton, sementara konsumsinya 20,49 juta ton. Sementara data produksi CPO saja disampaikan tahun 2020 47 juta ton, tahun 2021 46,89 juta ton, tahun 2022 49 juta ton. Kemudian, bagaimana dengan penggunaan CPO untuk program biodiesel versus yang untuk pangan? Menurut data dari Pak Faisal Basri, begini. Tahun 2019 untuk biodiesel 5,83 juta ton, yang untuk pangan 9,86 juta ton. Sehingga total tahun 2019 15,69 juta ton. Kemudian di tahun 2020, yang untuk biodiesel 7,23 juta ton, yang untuk pangan 8,42 juta ton. Totalnya tahun 2020 adalah 15,65 juta ton. Tahun 2021, yang untuk biodiesel 7,37 juta ton, yang untuk pangan 8,92 juta ton. Sehingga total di tahun 2021, 16,29 juta ton. Kemudian di tahun 2022 ini diprediksi yang untuk biodiesel 8,83 juta ton dan untuk pangan 9,6 juta ton. Sehingga total di tahun 2022 diprediksi 18,43 juta ton. Nah sahabat, maka kita berhitung. Mulai tahun 2020 saja ya, produksi CPO-nya 47 juta ton. Dikurangi total penggunaan untuk biodiesel dan pangan sejumlah 15,69 juta ton. Sehingga masih tersisa bukan 31,31 juta ton. Nah inilah yang bisa atau boleh diekspor. Kemudian tahun 2021, produksi CPO-nya 46,89 juta ton. Dikurangi total untuk biodiesel dan pangan sejumlah 16,29 juta ton. Sehingga masih tersisa 30,6 juta ton. Dan ini lagi yang bisa atau boleh diekspor. Kemudian prediksi tahun 2022 ini, produksi CPO 49 juta ton, dikurangi untuk program biodiesel dan pangan yang dialokasikan total 18,43 juta ton. Sehingga tetap masih tersisa 30,57 juta ton. Ini juga yang masih bisa atau boleh diekspor. Nah sahabat, kalau dari data Pak Faisal Basri itu untuk kebutuhan domestik, ini dari sisi kuantitas ya, baik untuk energi, yaitu biodiesel, maupun untuk pangan, yaitu minyak goreng, produksi CPO kita masih lebih dari cukup, atau berlebihan lah. Kalau kita disiplin saja dalam penerapan kebijakan Domestic Market Obligations atau DMO itu, maka tak cukup adekuat untuk serta-merta menuduh kebijakan biodiesel itu jadi biang kerok kelangkaan minyak goreng. Bukankah kuantitas produksi minyak sawit nyatanya tidak kurang, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional? Jadi di mana salahnya? Sementara soal harga, memang harga CPO di pasaran internasional per metrik ton sejak tahun lalu 2021 kecenderungannya naik terus, utamanya di semester kedua, average di atas US dollar 1000. Bahkan per September 2021 sempat bertengger di 1.235 US dollar per metrik ton.
Nah, sahabat, dengan patokan harga sebegitu tinggi, wajarlah jika melakukan ekspor itu bakal dapat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan jualan lokal. Kaitan antara fluktuasi harga CPO di pasaran internasional adalah soal selisih harga antara bahan campuran fatty acid methyl ester atau FAME dengan harga solarnya. Itu yang disubsidi pemerintah. FAME ini bahan campur untuk solar yang dari CPO tadi. Kita ingat juga bahwa sebelumnya, Juli 2021, Direktur Utama Pertamina Ibu Nike Widiawati memang sempat mengeluh dan minta supaya penetapan harga CPO yang untuk program biodiesel ini tidak perlu mengikuti harga pasar dunia. Jadi dipatok saja. Tentu supaya ada kepastian ya. Jadi memang CPO untuk keperluan biodiesel tidaklah diekspor, tapi harganya dipatok ke harga ekspor, sehingga konsekuensinya adalah subsidi dari pemerintah juga menyesuaikan terus, atau bahasa lainnya naik terus. Sehingga memang tak ada alasan pengusaha bakal rugi jika jual CPO-nya untuk program biodiesel nasional, itu jelas. Tapi kembali sahabat, pertanyaan mendasarnya adalah berapa banyak CPO yang diperlukan untuk program biodiesel B30 itu? Atau rumusan pertanyaan lainnya adalah berapa banyak CPO yang bisa atau mampu diserap untuk keperluan program biodiesel B30 atau bahkan B40 itu. Nah, kalau kita mengacu ke data Pak Faisal Basri tadi, prediksi di tahun 2022 ini produksi CPO-nya 49 juta ton, dikurangi untuk program biodiesel dan pangan sejumlah total 18,43 juta ton, ini masih tersisa 30,57 juta ton. Nah, ini yang masih bisa atau boleh diekspor. Sehingga kalau mau diversuskan antara CPO untuk kebutuhan energi atau pangan, maka daya serap keduanya masih jauh di bawah kemampuan produksi CPO nasional. Bahkan jika ada kenaikan penggunaan CPO untuk energi, seiring program campuran naik terus, B20 jadi B30, nantinya jadi B40, intinya adalah produksi CPO kita masih sangat mencukupi, bahkan berlebihan. Jadi, kalau untuk kebutuhan CPO dalam negeri, di mana kekurangannya? Mari sebentar saja kita kembali ke soal harga. Bahwa tanda-tanda kenaikan harga minyak goreng bakal melonjak sampai 20 ribuan per liter di pasar lokal itu sudah terdeteksi sejak Oktober 2021. September 2021 dari kisaran harga 14.000 sampai 15 ribuan naik di bulan Oktober jadi 16.000 sampai 17 ribuan. Terus merambat sampai saat Nataru, Natal dan Tahun Baru di mana harganya ya lepas kendali. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari dan sekarang Maret. Ini sudah setengah tahun, bukan sebentar. Sehingga dengan demikian kita berpikir bahwa program biodiesel bukanlah penyebab utama kelangkaan minyak goreng. Memang ada tren kenaikan untuk program energi seperti yang diceritakan Pak Faisal Basri, tapi itu belum cukup kuat untuk bisa menjustifikasi biodiesel sebagai penyebab atau biang kerok kelangkaan minyak goreng. Faktanya, kemampuan produksi CPO nasional masih jauh melebihi pemakaian domestik, baik itu untuk energi plus pangan. Namun ada laporan dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI per Senin 7 Maret 2022 bahwa telah ada 6 produsen minyak goreng yang berhenti produksi. Kenapa mereka berhenti produksi? Karena tidak mendapat pasokan CPO atau crude palm oil-nya. Ini aneh tapi nyata. Sehingga kita pun bertanya-tanya, apakah seretnya pasokan CPO itu untuk industri minyak goreng domestik ini gegara semata-mata soal administrasi di Kementerian Perdagangan? Ini seperti diindikasikan oleh Pak Joko Supriyono, yang Ketua Umum GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, yang sempat bilang, kata beliau, nah ini dia, ada kendala, perlu percepatan izin ekspor kayaknya. Nah, apa yang dimaksud beliau? Kok terkait dengan izin ekspor? Menurutnya, menurut Pak Joko Supriyono, ada kendala pada perizinan ekspor CPO ke luar negeri. Dan ini turut menghambat proses percepatan pemenuhan bahan baku murah untuk minyak goreng domestik. Kata beliau, harusnya kalau izin ekspor lancar, pasokan untuk DMO juga lancar. Begitu kata Pak Joko Supriyono. Memang sahabat, dalam Permendak nomor 2 tahun 2022 ditetapkan pada 18 Januari 2022 yang baru lalu, tertulis bahwa ekspor bisa dilakukan dengan melengkapi persyaratan surat pernyataan mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan crude palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan. Jadi, apakah ada semacam saling sandera begitu?
Kalau izin ekspor belum diberi, maka walau sudah ada kontrak penjualan dalam negeri, namun barang belum bisa atau belum mau di-delivery, ya walahu alam. Atau memang ada sementara pihak yang tetap nekat mengekspor dengan akal-akalan gaya mafia kerah putih yang halus bin licin, bin licik, bin lihai, bin sialan itu. Ya walahu alam juga sih. Nah, untuk yang terakhir ini memang perlu pendalaman materi lebih lanjut. Begitu dalamnya materi yang perlu didalami, sehingga perlu penyelam-penyelam dalam tanda kutip yang kelas wahid agar mampu menyelaminya. Karena memang motif untuk nekat ekspornya memang ada, yaitu harga pasaran internasional yang tinggi. Maka bisa mendatangkan cuan lebih gede. Toh, serapan untuk program biodiesel walaupun naik, tapi belum mampu menyerap seluruh hasil produksi dengan harga patokan ekspor, bukan? Lagi pula, sahabat, yang jelas nih, Permendak nomor 2 tahun 2022 itu memang tidak melarang ekspor. Asalkan syarat-syaratnya bisa dipenuhi. Paham kan? Kita ingat kata Pak Faisal Basri di atas tadi, jangan cepat menyalahkan pengusaha karena pengusaha tidak dilarang untuk mendapatkan untung. Tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Demikian catatan soal kelangkaan minyak goreng antara energi biodiesel versus pangan atau minyak goreng. Kira bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.